Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita kembali pada subuh yang ke-10 daripada bulan suci Ramadan. Pertama-tama kami himbau kepada jamaah sekalian agar tetap duduk di tempatnya, karena insyaAllah akan ada ceramah subuh yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Hanafi Dain Yunta LCMA. Dan kepada Bapak Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa qudwatina Muhammadin alaihi afdalus salah wa atammut taslim. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati, diberkahi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bersyukur, memuji kepada Allah, bersalawat, mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada kesempatan subuh hari ini tema yang akan kita bahas dalam kesempatan yang singkat ini adalah pentingnya kita menjaga konsisten melaksanakan salat 5 waktu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita begitu bersemangat menjaga konsistensi kita melaksanakan puasa. Bukan hanya puasa, tetapi ibadah-ibadah lainnya pun kita usahakan untuk kita maksimalkan. Termasuk salat tarawih yang begitu antusias kita bersemangat untuk melaksanakannya secara maksimal. Tetapi para jamaah sekalian, ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita tetaplah ibadah puasa yang sifatnya kondisional. Jadi kewajiban puasa itu kewajiban yang sifatnya kondisional. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa ada kondisi-kondisi, keadaan-keadaan tertentu di mana seseorang itu dibolehkan tidak berpuasa. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Dalam ayat-ayat puasa Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan bagi orang yang sakit, bagi orang musafir itu tidak berpuasa kalau berat melaksanakan puasa dan menggantikannya di waktu dan di hari-hari yang lain. Begitu pula bagi orang yang lanjut usia, wanita yang hamil, wanita yang menyusui, ada keringanan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Salat 5 waktu ini berbeda. Salat 5 waktu ini para jamaah sekalian berbeda. Dia tidak kondisional. Mau dalam keadaan apapun, kita diperintahkan untuk tetap melaksanakan salat. Dalam keadaan perang,
dalam kondisi perang, genting, bahkan di saat bertemu dua pasukan, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kalian tidak bisa melaksanakan salat secara normal, berdiri seperti kita berdiri di saf salat berjamaah ini, maka kata Allah fa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau dalam kondisi genting, ya, dalam kondisi perang, maka sholatlah kalian meskipun kalian sambil berjalan. Fa in khiftum farijalan aw rukbana, atau bahkan berkendaraan. Dalam kondisi kita sakit, tidak bisa kita berdiri, sholat. Sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala jambin. Tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Bahkan kata para ulama, kalau sudah tidak ada yang bisa kita gerakkan dari tubuh kita ini, cukup dengan isyarat hati saja. Yang penting sholat. Tidak sama dengan puasa, boleh bayar fidyah bagi orang yang tidak lagi mampu, lanjut usia, untuk melaksanakan puasa, sudah menjadi berat, maka cukup bayar fidyah. Dalam sholat tidak ada bayar fidyahnya. Kalau sudah tidak bisa kita lakukan semuanya, ya, maka cukup dengan isyarat. Selama kita masih berakal dan masih mengingat. Ya. Lain berbeda kalau dalam kondisi seseorang itu tidak lagi sadar. Ya, itu berbeda. Satu-satunya kondisi seseorang itu terhalang untuk melaksanakan sholat 5 waktu, itu adalah ketika seorang wanita berada dalam kondisi haid dan nifas. Dan itu berlaku juga pada ibadah puasa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah sekalian, dari sisi ini ada 2 hal yang penting untuk kita perhatikan dengan sholat 5 waktu. Pertama adalah menegakkan sholat ini. Menegakkan sholat, melaksanakannya dengan cara yang terbaik. Melaksanakannya pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kewajiban kita terhadap sholat 5 waktu ini adalah menjaganya. Ya. Jadi bukan hanya sekedar wa aqimus salata wa atuz zakat, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Bukan hanya itu, tapi perintah yang lain adalah hafidhu 'alas salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat ini, salat-salat fardu yang 5 waktu ini, was salatil wusta, dan salat pertengahan. Salat pertengahan itu diperselisihkan oleh para ulama. Apakah yang dimaksud adalah salat subuh ataupun salat asar. Tetapi penjagaan, jadi selain kita menegakkan, menjaga ini. Ya. Jadi ada kewajiban kita menjaga konsistensi kita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr, beliau menceritakan suatu ketika Nabi SAW dzakara as-salah baina ashabihi. Rasulullah berbincang-bincang dengan para sahabat tentang pentingnya penjagaan salat. Ya. Rasulullah SAW dalam hadis itu mengatakan, man hafadha 'alaiha, siapa yang menjaga salat ini. Para jamaah sekalian, jadi Rasulullah katakan siapa yang menjaga salat ini, salat fardu ini, salat 5 waktu ini. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab diangkat menjadi Amirul Mukminin, khalifah, pemimpin kaum muslimin. Beliau buat surat, dia tuliskan surat edaran beliau kepada seluruh gubernurnya. Apa yang dia tuliskan dalam edaran itu? Beliau katakan begini, inna ahamma umurikum indi as-salah. Faman hafidhaha wa hafadha 'alaiha
faqad hafidha dinahu wa man dayya'aha fahuwa lisiwahu adhiya. Jadi para jamaah sekalian, Umar bin Khattab ketika diangkat menjadi Amirul Mukminin, pemimpin negara, pemimpin kaum muslimin, dia langsung menulis surat kepada seluruh gubernurnya. Beliau katakan begini dalam suratnya, sesungguhnya ketahuilah para gubernurku, sesungguhnya di antara urusan-urusan yang paling penting, inna ahamma umurikum indi, yang saya tugaskan kepada kalian, yang paling penting itu adalah pelaksanaan sholat. Jadi kalau ada pemimpin, maka sebenarnya fungsi kepemimpinan dalam Islam itu dua. Ya, dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, politik kekuasaan dalam Islam, dikatakan fungsi daripada kepemimpinan itu al-imamatu mawdu'atun lihirasatid din wa siyasatid dunya. Jadi kepemimpinan dalam Islam itu fungsinya dua, menjaga agama dan mensiasati kehidupan dunia. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung menulis surat kepada para gubernurnya. Sesungguhnya yang paling penting di antara urusan-urusan kalian itu adalah penjagaan sholat. Siapa yang menjaganya, konsisten melaksanakannya, maka dia telah menjaga agamanya. Waman dayya'aha, tapi siapa yang mensia-siakan sholat itu, fahuwa lisiwaha adhiya, maka urusan yang lainnya pasti lebih dia sia-siakan. Jadi ukurannya pada sholat. Para jamaah sekalian, saya lanjutkan hadis Rasulullah SAW tadi. Jadi Rasulullah katakan, man hafadha alaiha, siapa yang menjaga sholat ini, kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka sholat 5 waktu ini yang kita jaga secara konsisten, itu akan menjadi nur, akan menjadi cahaya, akan menjadi cahaya. Para jamaah sekalian, nanti di hari kiamat semua kita ini butuh cahaya. Karena yang terjadi pada hari kiamat nanti adalah kegelapan di atas kegelapan. Ya, silakan dibaca dalam Al-Quran. Nah, pada saat kegelapan itu kita butuh cahaya. Dari mana sumber cahaya yang kita dapatkan itu? Sumber cahaya salah satunya adalah dari konsistensi penjagaan kita terhadap sholat 5 waktu. Maka kata Rasulullah SAW, man hafadha alaiha kanat lahu nuran, maka sholat ini akan menjadi cahaya. Wa burhanan, dia akan menjadi bukti kuat, bukti sahih. Iya. Tadi malam sudah diumumkan apa? Oleh KPU ya? Iya. Dan ya katanya ya ada paslon yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Pasti akan bawa bukti kuat. Nanti pada pengadilan kiamat akhirat, pengadilan akhirat, kita perlu pembuktian kita ini hamba Allah yang sahih. Ya, perlu ada bukti bahwa kita ini hambanya Allah yang sahih, yang betul-betul valid. Dari mana buktinya? Salat 5 waktu, penjagaan ini. Maka Rasulullah katakan, man hafadha alaiha kanat lahu nuran wa burhanan, maka dia akan menjadi bukti yang kuat di hadapan Allah bahwa kita betul-betul adalah hambanya Allah. Kemudian wa najatan yaumal qiyamah, salat inilah, penjagaan salat yang 5 waktu inilah yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat nanti. Di hari kiamat para jamaah sekalian tidak ada tempat yang ketiga.
Yang ada cuma surga dan neraka. Tidak ada tempat transit. Ya. Yang ada ashabul jannah atau ashabun nar. Menjadi penghuni surga. Ya. Dan na'udzubillahi min dzalik, ya, penghuni neraka. Maka yang akan menyelamatkan kita adalah salat kita. Salat inilah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan hadis ini. Jadi Rasulullah katakan, siapa yang menjaga salat, maka salat itu akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti, dan akan menjadi keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaga salat ini. Dia salat, tapi sekali-sekali. Kapan dia mau dia salat. Tapi yang lainnya dia sia-siakan. Nah, itu berarti dia tidak menjaganya. Meskipun dia sudah melakukan salat, tapi belum menjaganya. Maka kata Rasulullah, man lam yuhafid 'alaiha, siapa yang tidak menjaganya, tidak konsisten dalam pelaksanaan salat 5 waktu ini, lam yakun lahu nur wala burhan wala najah, maka tidak ada cahaya, tidak ada bukti, dan tidak ada keselamatan baginya. Kemudian para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yuhafid 'alaiha falam yakun lahu nur wala burhan wala najah wa husyira ma'a fir'aun wa haman wa qarun wa ubay ibn khalaf. Orang yang tidak konsisten menyia-nyiakan kewajiban salat 5 waktu ini, nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, dikumpulkan bersama dengan Haman, dikumpulkan bersama dengan Qarun, dan dikumpulkan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih ini. Para jamaah sekalian, para ulama ketika melihat hadis ini, mendapati hadis ini, mereka mencoba menghubungkan apa maknanya, ya, orang yang tidak menjaga salat itu dikumpulkan bersama Fir'aun, bersama dengan Haman. Siapa itu Haman? Siapa itu Haman? Disebutkan dalam Al-Quran. Siapa Haman? Menterinya? Menterinya siapa? Pembantunya, menterinya Fir'aun. Haman itu yang pernah bilang kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, iya ini patotoy namanya kalau kita dalam bahasa Makassar. Wahai Fir'aun, nanti kita coba buat menara yang sangat tinggi. Nanti kita naik ke atas menara itu supaya kita lihat itu Tuhannya Musa itu yang bagaimana. Itu Haman itu. Ya, pembantunya Fir'aun, menterinya Fir'aun. Kenapa dikumpulkan bersama dengan Haman? Kemudian kenapa dikumpulkan bersama dengan Qarun, kata Rasulullah SAW. Kemudian Ubay ibn Khalaf. Ya, ada 4 sosok yang dikenal baik dalam Al-Quran atau karena dikenal dalam keseharian mereka. Para jamaah sekalian, kata para ulama kita, orang yang melalaikan kewajiban salat karena mengurus kekuasaan, ya, mengurus kekuasaan. Jadi gara-gara urusan kekuasaannya dia melalaikan salat, tidak salat atau melalaikan salatnya. Ya. Maka inilah nanti yang akan kata para ulama ketika menjelaskan kenapa dikumpulkan bersama dengan Fir'aun, karena dia melalaikan salatnya karena urusan kekuasaannya, urusan kepemimpinannya. Jadi kalau ada pemimpin, penguasa, ya, yang gara-gara urusan kekuasaannya melalaikan kewajiban salat, maka ini nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama dengan Fir'aun. Yang kedua, kata para ulama kita, siapa yang gara-gara berkhidmat. Apa itu berkhidmat? Mengurus, membantu penguasa, membantu pimpinan, membantu atasan.
gara-gara membantu atasannya, berkhidmat kepada atasannya, gara-gara itu dia melalaikan kewajiban sholat, maka inilah nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama dengan Haman, menterinya Firaun. Kenapa belum sholat? Belum datang kepala dinas. Kenapa belum sholat? Pak Bupati mau datang ini. Waktu sholat nih. Nanti tidak lihat ke Pak Bupati. Atau siapa ya? Contoh saja ini. Para jamaah sekalian, Allah mengatakan yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Ibnu Abbas mengatakan tafsiran ayat ini, yastahyuna minan nas wala yastahyuna minallah. Mereka malu kepada manusia, tapi mereka tidak malu kepada Allah. Malu kepada atasan. Malu kepada atasan. Gara-gara atasan, rela dia melalaikan, menunda, bahkan menggugurkan pada dirinya kewajiban sholat. Sholat di luar waktu. Ya. Sholat di luar waktu gara-gara atasan. Mereka malu kepada manusia, tapi mereka tidak malu kepada Allah. Para jamaah sekalian, harusnya kita malu kalau kita tidak dilihat oleh Allah di waktu sholat, kita sholat. Harusnya kita malu itu. Kalau sudah di waktu sholat, kita tidak menampakkan diri kita di hadapan Allah, kita melaksanakan sholat. Masa kepada sesama manusia kita malu, tetapi kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang seperti ini gara-gara berkhidmat kepada siapa? Kepada atasan, melalaikan sholat, maka kata para ulama kita, ya inilah nanti yang pada hari kiamat dikumpulkan bersama dengan Haman. Kemudian yang ketiga, dikumpulkan bersama dengan Qarun. Ini pasti sudah tangkap maknanya. Gara-gara melalaikan sholat, gara-gara mengurus harta. Ini jelas. Ya, kalau disebut Qarun, ya saking banyaknya hartanya Qarun sampai kita bilang kalau ada orang ketemu hartanya Qarun. Saking banyaknya harta itu. Ya. Nah, orang yang melalaikan kewajiban sholat gara-gara mengurus harta, maka ini nanti yang akan dikumpulkan bersama dengan Qarun. Nah, ini tiga sosok dikenal oleh para sahabat karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ketika Nabi menyebutkan sosok yang keempat, siapa sosok yang keempat? Ubay ibn Khalaf. Ubay bin Khalaf ini adalah seorang musuhnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah sendiri yang menghabisi orang ini pada perang Uhud. Ya, perang Uhud, Rasulullah berhasil membunuh musuhnya ini. Ubay bin Khalaf, seorang kafir Quraisy. Dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf karena Ubay bin Khalaf ini pekerjaannya adalah pedagang di Mekah. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan itu di hadapan para sahabat, menyebutkan sosok-sosok yang memang dikenal oleh para sahabat. Jadi penduduk Mekah itu kan rata-rata memang pedagang, profesinya adalah pedagang. Mekah itu rata-rata memang pedagang, beda dengan Madinah. Madinah itu para sahabatnya itu rata-rata punya kebun kurma. Kalau sahabat dari Mekah itu rata-rata pedagang. Maka Rasulullah katakan, nanti orang yang melalaikan sholat itu akan dikumpulkan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Kata para ulama hadis kita, ketika menjelaskan hadis ini, siapa yang melalaikan kewajiban sholat karena pekerjaannya. Karena pekerjaannya. Kalau Qarun tadi itu karena hartanya. Kalau ini karena pekerjaannya. Karena sibuk dengan pekerjaannya, melalaikan kewajiban sholat, maka nanti pada hari kiamat itu dikumpulkan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Para jamaah sekalian, jadi ada dua kewajiban kita, menegakkan sholat dan menjaga pelaksanaan sholat 5 waktu ini. Nah, di bulan Ramadan ini, alhamdulillah, kita menjaga konsistensi kita melaksanakan puasa. Bahkan Masya Allah,
Ya. Masya Allah, kita tambah lagi dengan sholat tarawih. Tapi saya masih mendapatkan informasi atau ya mungkin secara umum ada orang yang puasa tapi tidak sholat lima waktu. Bagaimana caranya? Puasa, iya. Tapi tidak sholat. Padahal Rasulullah katakan, man taraka salatal asr habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan satu salat asar saja, semua amalannya batal. Salat asar itu yang dikatakan salatul wusta, salat pertengahan. Siapa yang meninggalkan salat asar, semua amalannya tercancel, gagal, batal semua. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau ada orang yang puasa tapi tidak sholat, ya kita tidak tahu ini puasanya diterima atau tidak. Ya. Diterima atau tidak. Sebagian para ulama mengatakan tidak ada gunanya dia melaksanakan puasa karena kewajiban yang paling asasi dia tinggalkan, yaitu kewajiban melaksanakan sholat. Sebagian mengatakan tetap, tapi terancam. Ya, puasanya tetap bermanfaat, tapi akan terancam karena ada kewajiban yang lebih penting untuk dia jaga, yaitu kewajiban melaksanakan sholat. Jadi para jamaah sekalian, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat menjaga sholat ini secara konsisten. Maka sangat berbahagia sebenarnya kalau di kompleks kita itu ada masjid. Selalu kita dengarkan azan. Ya. Sangat bahagia sekali rasanya. Kita dikondisikan untuk selalu terpanggil melaksanakan sholat 5 waktu. Sangat bahagia sekali kalau kita ini dilibatkan dalam kepengurusan masjid. Ya, meskipun kita mungkin tidak punya jabatan apa-apa di luar, tapi kalau ditanya apa jabatan pengurus masjid, Masya Allah. Ya. Pengurus masjid itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Tidak ada kemuliaan yang akan kita bawa nanti kepada Allah. Ya. Melainkan kemuliaan karena kita dipilih oleh Allah untuk mengurusi masjidnya Allah, tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Maka kalau kita dilibatkan dalam kepengurusan masjid, kepanitiaan masjid, merasa bangga, terhormat, kita dilibatkan dalam sebuah tempat, di suatu tempat yang luar biasa. Iya. Dan inilah yang akan mengingatkan kita untuk menjaga konsistensi sholat 5 waktu kita. Maka para jamaah sekalian, jaga sholat kita ini baik-baik. Inilah nanti yang akan pertama kali dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendapatkan cahaya, kita ingin mendapatkan bukti sahih, dan kita ingin mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Dan jalannya itu adalah penjagaan sholat kita yang 5 waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, keistiqomahan ya, untuk menjaga sholat 5 waktu ini. Karena sifatnya tidak kondisional. Dalam segala keadaan kita tetap diwajibkan untuk menjaga sholat 5 waktu ini. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.